Ya anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama belajar pembelajaran 6. Kalian bisa membuka halaman 33. Ya, ini ada kegiatan yang biasanya dilakukan anak-anak ketika di rumah. Mereka sedang bermain, ada yang bermain mobil-mobilan, bermain yoyo, bermain kartu huruf, ular tangga, ada juga yang suka menggambar. Lalu kegiatan selanjutnya kita akan membaca bersama-sama. Ya, nanti bisa dibaca di rumah. Bermain bersama. Hari Minggu udara cerah. Udin dan Kak Mutiara bermain di halaman. Nah, ini juga ada permainan yang dilakukan seperti gambar yang tadi ya. Main mobil-mobilan, yoyo, kartu huruf, ular tangga, ada juga yang mewarnai. Nah, mereka senang bermain. Jadi ketika bermain dengan kakak, dengan teman, itu tidak boleh berebutan ya, harus bergantian dengan tertib. Kemudian setelah membaca ini, kalian bisa mengetahui isinya. Ya, jadi yang bermain tadi siapa saja namanya, terus pada hari apa ketika bermain, mainannya apa saja, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Kapan kamu bermain bersama kakak atau adik? Ya, kapan biasanya? Atau mungkin yang anak tunggal ya, yang tidak punya kakak atau adik, kapan kalian bermain? Nah, terus bermain apa? Nah, sikap yang harus ditunjukkan saat bermain itu bagaimana? Ya, sikapnya bagaimana kalau dengan kakak? Berebut mainan itu baik atau tidak? Jadi kalau sikap yang baik seperti apa? Ditulis di sini. Ya. Pada kegiatan ayo mengamati, kalian masih diminta untuk menuliskan nama dari bangun ini, bangun datar ini ya. Bentuknya apa? Nama bentuknya apa? Lingkaran, ditulis lingkaran. Lalu ini bentuknya apa? Kartunya, ditulis di sini ya. Cuma 3, hanya 3 saja. Ya, seperti itu ya. Jadi bermain di rumah bersama keluarga itu akan menambah kasih sayang ya. Jadi kalau ditanya apa sih manfaat kalau kita bermain dengan kakak, adik, dan keluarga, itu supaya apa? Supaya menambah kasih sayang, jadi saling menyayangi. Ketika Udin dan Kak Mutiara bermain, ibu datang. Ya, mereka memasangkan kalimat dan gambar dan mereka merasa senang. Nah, setelah bermain ya, banyak tadi permainannya ya, ada kartu kata juga. Berarti kita kan di dalam keluarga itu tidak sendirian ya, ada orang tua, ada kakak, adik. Kita harus bersyukur ya. Bersyukur ini adalah salah satu pengamalan sila pertama ya. Sila pertama itu berarti kita harus bisa bersyukur, kemudian rajin berdoa ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, bersyukur, berbuat baik, kemudian berdoa ya, membaca Alkitab, itu termasuk sila pertama. Di sini sangat mudah. Kalian hanya perlu memasangkan gambar atau simbol dari bunyi sila pertama ini. Ya, hanya menghubungkan saja, ditarik garis.
ya, sangat mudah. Pada kegiatan terakhir ini adalah kegiatan memberikan tanda centang. Jika kalian sudah melakukan dengan baik, diberi tanda centang. Jika belum, dikosongi. Ya, aku dan keluarga selalu berdoa pada Tuhan. Jika rajin berdoa, dicentang. Aku dan keluarga selalu bersyukur. Jika iya, dicentang. Karunia Tuhan pada keluarga sangat banyak. Jika iya, dicentang, ya. Seperti itu, karena kita semua tahu bahwa Tuhan itu maha baik, maha penyayang kepada semua anak, kepada keluarga kita semua. Ya. Jadi apakah kalian sudah merasakan itu di dalam rumah, ya? Jadi kasih Tuhan itu tersampaikan melalui orang tua kita, ya, mereka yang peduli kepada kita, menyayangi kita, merawat, ya. Segala bentuk kasih sayang itu adalah karunia dari Tuhan. Kemudian terakhir, ketuhanan yang Maha Esa adalah sila keberapa? Nah, ini juga sangat mudah. Hanya menuliskan jawabannya di sini. Ini juga simbol sila pertama. Nah, anak-anak, karena hari ini kita sudah membahas sampai pembelajaran 6, jadi kalian bisa sambil nyicil, ya, mengerjakan sedikit-sedikit latihan subtema 1 halaman 23. Jadi untuk latihan subtema itu baik subtema 1, 2, 3 maupun 4, nanti itu akan menjadi nilai kalian, ya, akan diambil nilainya. Jadi ketika kalian ulangan harian seperti biasa itu nilainya kok kurang, ya, nanti bisa dibantu menggunakan nilai dari LKS ini. Nah, kalau untuk latihan pembelajaran sebelumnya seperti latihan pembelajaran berapa? 1, terus 2, terus lagi 3, 4, terus 5, ya, dan 6 terakhir. 6 itu adalah untuk latihan kalian, ya. Jadi ketika kalian rajin berlatih atau mengerjakan LKS, jadi tiap selesai pembelajaran terus kalian membuka LKS. Misalnya seperti hari ini Bu Yanti menerangkan pembelajaran 6. Nah, kalian juga terus setelah itu membuka pembelajaran 6 terus dikerjakan. Ya, karena di situ juga ada materinya. Bisa kalian lihat ketika kesulitan, ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, dibaca di sini. Ya. Itu untuk persiapan kalian, ya. Kalau yang latihan subtema 1 ini memang harus dikerjakan sedikit demi sedikit supaya tidak menumpuk.